Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang saya banggakan, saya hormati tamu kita Dhaifun Al-Karim, Bapak Haji Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode dan calon Presiden Republik Indonesia. Bersama ibunya ini cucunya Kiai Hashim, kakeknya namanya Kiai Hashim, Rois Syuriah cabang NU Purbalingga 10 tahun. 73 sampai 83. Hadir bersama kita beberapa tokoh ini. Ada Dr. Sa'dullah. Ini mantan apa? Atas tenaga kerja di Saudi Arabia. Ada Kiai Haji Abdul Manan, Maju Ulama. Ada anggota DPR RI yang baju merah, Gus Nabil Harun. Kakeknya itu Kiai Asrori, mantu Kiai Rembang, mantu Mbah Khalil Rembang. Teman ayah saya kakeknya itu. Dan ada putranya Pak Matori, Pak Fahmi, Gus Fahmi. Tadi ada Dr. Ulil Absor, sudah nggak ada. Ada Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam, Mas Imam Pituduh. Ini rambutnya nggak bisa dipotong ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome di pesantren At-Taqofah. Pesantren At-Taqofah sengaja saya beri nama Taqofah karena Allah menciptakan manusia mempunyai atau memberi 2 amanah. Amanah yang bersifat teologis, yaitu akidah dan syariah. Yang kedua, amanah bersifat sosiologis, yaitu taqofah dan hadarah bahasa Arab. Taqofah, manusia diberi kepercayaan penuh agar membangun peradaban, culture, moral, budaya, dan seterusnya. Itu namanya taqofah. Kalau ada bangsa yang maju budayanya, maju moralnya, disiplin, taat undang-undang, namanya bangsa telah berhasil membangun taqofah. Yang kedua, amanah kedua, hadarah. Hadarah adalah yang berkaitan dengan welfare, kesejahteraan, ekonomi, kesejahteraan, kemakmuran, bahasa Arabnya hadarah. Ada bangsa yang maju ekonominya, maju kehidupannya, bangsa telah berhasil membangun hadarah. Dua-duanya, kalau dua-duanya maju, ada bangsa yang pendidikannya maju, peradabannya maju, budaya maju, dan sejahtera, namanya madaniyah, tamadun madani. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, negara Madinah. Negara yang masyarakatnya berbudaya, berperadaban, berakhlak, bermoral, disiplin, dan sejahtera. Sama sekali Nabi tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam. Enggak. Nabi nggak pernah mengatakan negara Islam.
Dan sama sekali Nabi tidak pernah mengatakan beri negara Arab. Negara Madinah. Yang penduduknya ketika itu sebagian beragama Islam pendatang namanya Muhajirin. Ada Islam pribumi namanya Ansor. Ada non-muslim beragama Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Pelarian dari gurun Sinai. Setelah Nabi Musa wafat di gurun Sinai 40 tahun selamanya. Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa. 3 suku ke kota Madinah. Yang sebelumnya namanya kota Yathrib Madinah. Dulunya namanya Yathrib. Nabi Muhammad yang memberi nama Madinah. Yang diharapkan masyarakatnya berbudaya dan sejahtera. Nah, oleh karena itu konsep yang paling penting membangun visi misi presiden akan datang, membangun Indonesia mutamaddin. Indonesia yang mutamaddin. Jangan sekali-kali mengedepankan perbedaan suku, budaya, atau agama. Yang paling penting adalah tamaddun. Membangun peradaban dan membangun kesejahteraan. Thaqafah dan hadarah harus berhasil dibangun Indonesia ini. Kita jaga, kita rawat Indonesia ini bukan hanya geografinya tapi juga budayanya. Budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya asing. Silahkan cari ilmu ke Arab. Saya di Arab 13 tahun. Pulang bawa anak 4. Tapi yang saya bawa, yang entah banyak, entah seperti apa, ilmu yang saya bawa. Dari S1 sampai S3. Gamisnya tidak saya bawa. Apalagi jenggotnya tidak saya bawa. Pak Quraish Shihab, Pak Alwi Shihab, semua keluaran Timur Tengah semua. Pak Agil Munawar, itu senior saya. Jadi kenapa? Budaya kita jauh lebih mulia, lebih beradab, lebih bermartabat daripada orang Arab. Terus terang saja. Silakan sekolah di Eropa. Mau Amerika, mau Eropa, mau Australia. Tapi pulang jangan bawa budaya Eropa, budaya Amerika. Mentang-mentang keluar Amerika terus karena kesana kemari bawa whisky gitu. Mabok di alun-alun gitu. Ilmunya, teknologinya yang diambil. Jangan budayanya. Alhamdulillah, Santila Thaqafah ini yang saya dirikan tahun 2013 sudah beberapa ke luar negeri. Di Maroko sudah 15 kurang lebih. Di Turki ada 2, di Mesir 4. Kalau di perguruan tinggi dalam negeri semua ada. UNJ, Undip, apalagi? Kalau UIN jelas UIN juga. Unsud. UI ya, UI. Ya. Alhamdulillah. UGM, ya UGM ya ada. Jadi sekali lagi tamu kita ini mari kita doakan mudah-mudahan tawil al-amr fi sihhatin wa afiyah wa barakah dan hasil maksud tujuan yang beliau cita-citakan. Ini bukan kampanye, bukan mendoakan. Mendoakan. Semuanya tadi ngobrol beberapa menit di dalam, semuanya demi kepentingan bangsa Indonesia. Bangsa yang mutamaddin. Ingat, Indonesia ini diapit oleh 2 negara besar. Sebelah utara RRC, sebelah selatan Australia. Dua-duanya negara besar, negara kuat. Kita mayoritas Muslim. Sudah barang tentu selalu akan dipantau. Seperti apa Islam di Indonesia ini? Seperti apa umat Islam Indonesia ini? Kalau umat Islam di sini sudah ketularan radikal, pasti dua negara besarnya akan
tidak senang, tidak simpati. Tapi kalau kita tonjolkan Islam Nusantara, Islam beradab, Islam ramah, yang toleran, semua siapapun menerima konsep Islam Nusantara, Islam yang menyatu dengan budaya. Islam menyatu dengan budaya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budayanya. Budayanya baik, maju, akan dihormati oleh seluruh dunia. Budayanya hancur, walaupun agamanya benar. Agamanya Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak Afghanistan itu 100% Muslim. Madhabnya Hanafi madhabnya. Hanya 1% Syiah, 99% Hanafi Ahlussunnah itu. Tapi carut marut gak karu-karuan perang saudara sudah 40 tahun. Menjadi bangsa yang paling tidak dihormati di dunia ini. Sudah 40 tahun. Presidennya dibunuh. Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran. Dibunuh, kafir. Antek Amerika katanya. Sampai dibunuh. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Kalau nyanyi haram, kalau bunuh gak haram. Oleh karena itu sekali lagi, insya Allah ala barakatillah, langkah-langkah Pak Ganjar mendapat ridho Allah. Dapat barokah dari para kiai, para ulama, insya Allah punya cita-cita, tujuan, himmah yang baik. Jadi manusia pertama punya quwwatun natiqah, kekuatan intelijen, kecerdasan, adanya di otak. Yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah, kekuatan yang menyimpan cita-cita, kemauan, hasrat, namanya quwwatul mutakhayyilah, adanya di liver. Yang terakhir, quwwatul ilahiyah, nafkhah rabbaniyah, hembusan dari Allah, yaitu apa? Qalbu atau hati. Di sini tempatnya marifat, tempatnya mahabbah, takwa, adanya di hati iman. Kalau quwwah mutakhayyilah, tempatnya cita-cita, kemauan, hasrat, quwwah mutakhayyilah. Kalau kuat natiqah, alat bagaimana mencapai cita-cita tersebut. Itu yang ada di otak. Kira-kira begitu kira-kira. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.